are Americans' financial situation motivating you to make a deal? Not even a little bit. Americans' financial situation, I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. Donald Trump akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat banyak warga Amerika terkejut. Saat ditanya apakah ia memikirkan kondisi ekonomi rakyat di tengah konflik melawan Iran, Trump menjawab singkat, "Tidak sama sekali." Pernyataan itu muncul ketika harga bensin melonjak, inflasi kembali naik, Wall Street mulai goyah, dan biaya operasi militer Amerika terus membengkak miliaran dolar hanya dalam hitungan minggu. Kini pertanyaannya bukan cuma apakah Amerika bisa menghadapi Iran secara militer, tetapi apakah ekonomi Amerika sendiri sanggup menanggung harga dari konflik yang semakin mahal ini. Dan dampaknya mungkin tidak berhenti di Amerika saja. Californians are feeling the economic pinch from the Iran war, and it's about to get worse. Iran cannot have a nuclear weapon. What about the pressure on Americans and prices right now? Every American understands. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kini mulai memasuki fase yang lebih berbahaya. Bukan hanya karena ketegangan militernya terus meningkat, tetapi karena dampaknya mulai terasa langsung di kehidupan warga Amerika sendiri. Dalam beberapa pekan terakhir, publik Amerika mulai melihat bagaimana konflik luar negeri bisa berubah menjadi tekanan ekonomi di dalam negeri. Harga bensin naik, biaya hidup meningkat, inflasi kembali memanas, dan pasar keuangan mulai gelisah. Situasi ini makin memicu kontroversi setelah Presiden Donald Trump mengatakan bahwa dirinya tidak memikirkan kondisi keuangan warga Amerika dalam menghadapi Iran. Menurut Trump, yang terpenting hanya satu, Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Bagi pendukung Trump, pernyataan itu dianggap sebagai bentuk ketegasan terhadap Iran. Tetapi bagi banyak warga Amerika, ucapan tersebut justru terdengar seperti tanda bahwa pemerintah mulai lebih fokus pada konflik luar negeri dibanding tekanan ekonomi rakyatnya sendiri. Masalahnya, dampak konflik sekarang sudah tidak lagi terasa jauh. Perang modern tidak selalu datang dalam bentuk ledakan di kota-kota Amerika. Dampaknya bisa masuk lewat jalur yang lebih sederhana, yaitu harga energi, distribusi barang, dan biaya hidup. Dalam beberapa bulan terakhir, harga bahan makanan di Amerika mulai naik cukup tajam. Harga sayuran melonjak, sementara kopi, susu, roti, dan daging ikut mengalami kenaikan. Salah satu penyebab utamanya adalah lonjakan harga minyak dunia akibat ketidakstabilan di Timur Tengah. Ketika harga energi naik, biaya transportasi ikut naik. Saat biaya distribusi meningkat, harga barang di supermarket akhirnya ikut terdorong. Karena itu, konflik di Timur Tengah kini mulai terasa sampai ke dapur rumah tangga warga Amerika. Salah satu titik paling penting dalam situasi ini adalah Selat Hormuz. Jalur laut sempit tersebut menjadi jalur utama perdagangan minyak dunia. Sekitar 1/5 pasokan minyak global melewati kawasan itu. Ketika ketegangan meningkat dan Iran mulai menunjukkan kemampuan untuk mengganggu jalur tersebut, pasar langsung bereaksi. Harga minyak melonjak karena dunia tahu bahwa gangguan kecil saja di kawasan itu bisa berdampak ke seluruh dunia. Di Amerika, efeknya langsung terasa di SPBU. Harga bensin naik tajam dan mulai mengubah kehidupan masyarakat. Banyak keluarga mulai mengurangi perjalanan jauh karena biaya bahan bakar dianggap terlalu mahal. Ini menjadi masalah serius bagi Trump, sebab sebelumnya ia kembali memenangkan dukungan publik dengan janji memperbaiki ekonomi dan menurunkan biaya hidup. Tetapi sekarang, konflik Iran justru memicu tekanan ekonomi baru. Survei terbaru menunjukkan banyak warga Amerika mulai bingung dengan arah kebijakan pemerintah. Mayoritas responden mengaku tidak memahami secara jelas tujuan akhir keterlibatan Amerika dalam konflik ini. Mereka mulai bertanya, sebenarnya apa targetnya? Berapa lama konflik ini akan berlangsung? Dan berapa besar biaya yang harus ditanggung? Ketika publik mulai tidak memahami alasan sebuah perang, dukungan politik biasanya mulai melemah. Amerika pernah mengalami situasi serupa di Irak dan Afghanistan.
Pada awal konflik, dukungan publik sangat besar. Tetapi ketika perang berubah menjadi konflik panjang dan mahal, dukungan masyarakat perlahan turun. Banyak analis melihat tanda-tanda yang mirip mulai muncul dalam konflik Iran. Pentagon mengakui bahwa operasi militer yang berlangsung sejauh ini sudah menghabiskan puluhan miliar dolar hanya dalam waktu sekitar 2 bulan lebih. Dan angka itu baru mencakup amunisi, logistik, serta biaya operasional. Belum termasuk kerusakan pangkalan militer, biaya perbaikan, penggantian aset, dan pengeluaran jangka panjang lainnya. Beberapa analis bahkan memperkirakan total biaya konflik ini pada akhirnya bisa mencapai ratusan miliar hingga mendekati 1 triliun dolar jika eskalasi terus berlanjut. Di sinilah kekhawatiran mulai membesar. Amerika memasuki konflik Iran bukan dalam kondisi ekonomi yang benar-benar kuat. Utang nasional Amerika sudah sangat besar, sementara pemerintah terus mengalami defisit anggaran setiap tahun. Saat ini, sebagian besar anggaran federal bahkan mulai habis untuk membayar bunga utang. Artinya, Washington menghadapi konflik besar di saat kondisi fiskalnya sendiri sedang tertekan. Karena itu, banyak ekonom mulai khawatir. Sebuah perang besar biasanya membutuhkan ekonomi yang stabil, dukungan publik yang kuat, dan kondisi politik domestik yang solid. Masalahnya, 3 hal itu justru mulai menunjukkan tanda pelemahan secara bersamaan di Amerika. Pasar keuangan juga mulai bereaksi. Wall Street yang sebelumnya optimistis kini mulai lebih hati-hati. Inflasi yang kembali naik membuat peluang penurunan suku bunga menjadi semakin kecil. Investor khawatir konflik berkepanjangan akan membuat harga energi tetap tinggi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Saham-saham teknologi mulai terkoreksi, sementara harga minyak kembali menembus level penting. Ini menunjukkan bahwa pasar mulai melihat konflik Iran bukan lagi sebagai gangguan sementara. Di tengah situasi tersebut, Trump juga mendorong proyek pertahanan besar bernama Golden Dome, sistem pertahanan rudal yang terinspirasi dari Iron Dome milik Israel. Tujuannya adalah melindungi wilayah Amerika dari ancaman rudal jarak jauh. Tetapi biaya proyek ini membuat banyak pihak terkejut. Beberapa analisis memperkirakan total biaya pembangunan dan operasionalnya bisa mencapai lebih dari 1 triliun dolar dalam jangka panjang. Pendukung Trump menganggap proyek ini penting untuk keamanan nasional. Tetapi kritik mulai bermunculan karena masyarakat melihat pemerintah menghabiskan dana sangat besar untuk proyek pertahanan di tengah tekanan ekonomi rakyat. Perdebatan inilah yang sekarang mulai membelah opini publik Amerika. Sebagian melihat konflik Iran sebagai langkah penting untuk menjaga dominasi Amerika di dunia. Tapi sebagian lainnya mulai bertanya, apakah Washington sedang mengulangi pola lama, yaitu menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk konflik luar negeri.